Tablo kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes yang diperankan oleh OMK Gereja Santo Petrus Pekalongan pada hari Jumat pagi di Gereja Santo Petrus Pekalongan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya dan mereka pergi menyeberang lembah Kidron. Di situ ada suatu taman dan Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang aku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Ia mengamat-amati Petrus. Kemudian datanglah hamba-hamba lain mendatangi Petrus juga. Orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Bukankah engkau yang selalu bersama Yesus orang Galilea itu? Bukan, aku tidak mengenal mereka. Sungguh. Nah, engkau adalah seorang dari mereka. Engkau bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Bukan, aku bukan seorang dari mereka. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, kan? Ya, benar. Engkau adalah murid Yesus. Tunggu, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak mengenal orang itu. Aku tidak kenal orang itu, dan sekali lagi, aku tidak mengenalnya. Tinggalkan saja orang ini. Sementara Petrus berkata, berkokoklah air. Maka teringatlah Petrus, Betapa mengejutnya aku ini. Tiada. Aku berdiri tegak di hadapanmu. Mengapa aku jadi pengecut?
Mengapa aku mengkhianati imanku sendiri kepadamu? Di hadapanmu, kutunjukkan imanku sebaik-baiknya. Tapi di belakangmu, aku justru menjadi tak berdaya. Mengapa aku menjadi begitu? Mengapa aku mengkhianati imanku sendiri kepadamu? Tuhan, sengsara juga membuatku sengsara. Aku takut, Tuhan. Aku ini seorang pendosa. Aku tak bisa mengenali Engkau karena ketakutan dan dosaku. Ya, benar. Dialah Yesus. Dialah orang yang membuat rusuh bangsa kami. Ia juga pernah berkata bahwa ia akan meruntuhkan bait suci dan dalam 3 hari akan ia dirikan kembali. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini terhadap engkau? Atau engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Aku selalu mengajar di rumah ibadah dan tidak baik salah. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan. Begitukah? Jawab kepada yang benar. Jika apa yang kukatakan itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika apa yang kukatakan itu benar, mengapa kau menampar aku? Coba maju kalian. Siapa yang mau bersaksi tentang orang ini? Orang banyak, apakah kalian tahu? Saya pernah melihat orang ini menyembuhkan orang sakit dengan kuasa setan. Benar, dan kalau tidak salah, dia juga pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Jadi engkau ini adalah Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah anak. cukup, sudah cukup. Benar tuduhan kalian terhadap orang ini. Untuk apa kita perlu kesaksiannya lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Ia telah menuduh Allah. Hukuman apa yang tepat untuk Yesus orang Nazaret ini? Bunuh dia! Bunuh dia! Tidak usah berlama-lama. Bawa saya ke gubernur. Bawa. Saksi dusta dan tuduhan palsu menyerang Yesus. Yesus yang sangat tidak adil tercipta. Tangan ragu manusiawi tak akan mampu memberikan pengadilan yang paling adil. Sebab tangan Allah lah yang akan turut berperan dalam pengadilan ini. Diam kacau! Diam bajingan! Diam pada jangan semua! Diam kacau! Biarkan dulu aku. Kalau tidak salah, 5 hari yang lalu, orang ini kalian puja-puja. Kalian menganggapnya sebagai nabi dan raja yang diinginkan oleh bangsamu. Mengapa sekarang dia didera dan dianggap patut untuk dihukum? Apa tujuan kalian terhadap orang ini? Pilatus, kami semua telah melihat orang ini telah mengacaukan bangsa kami. Ia telah melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Ia juga telah merusak hari Sabat. Kalau begitu, hukumlah dia sesuai dengan adabnya. Ia tidak memiliki kesalahan di hadapan kaisar dan tidak ada hubungannya denganku. Oh gubernur, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Maka kami menghadap Anda supaya orang ini dihukum mati saja. Berapa besarkah kesalahannya hingga ia patut untuk dihukum? Biar bertanya ke dia. Benarkah kau berani
raja orang Yahudi. Apakah kau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau berbuat? Kerajaanku bukan dari sini. Tim hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan ke tangan orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah raja, dan untuk itulah aku lahir dan datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Hei orang banyak, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Maka dari itu, aku tidak bisa menjatuhkan hukuman untuknya. Bunuh dia! Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Namun, sesuai kebiasaan pada hari Paskah, aku menawarkan kepada kalian, lepaskan Yesus atau Barnabas. Prajurit, bawa Barnabas kemari. Bawa Barnabas kemari. Sekali lagi kutawarkan kepada kalian, lepaskan Yesus atau Barnabas. Lepaskan. Lihatlah Yesus, aku bebas, aku bebas, aku bebas. Kalian telah membawa orang ini ke hadapanku sebagai orang yang menyesatkan rakyat, dan kalian telah melihatku mengadilinya. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Lalu, apa mau kalian Yesus orang Nazaret ini? Hukum dia salib! Pilatus kembali menenangkan keributan. Ejekan dan hinaan yang menyedihkan hati semakin terasa. Yesus disesat dan ditempatkan di tengah-tengah. Para prajurit mulai menghukum dan mencabuki Yesus. Hei raja, kamu siap dikatakan kembali? Semuanya? Siap. Kamu siap? Siap. Hahaha. Tunggu apa lagi? Kalau dia, salah. Kalau pukul dia, dua. Katanya kamu raja, mana masa
sebagai raja orang Yahudi? Angkat dia! Cepat! Jangan! Setelah Jangan! Gede! makin runtuh. Gede! Kemudian Pilatus membawa dan memperlihatkan Yesus sekali lagi ke hadapan Allah. Pilatus berkata, Lihatlah manusia itu. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dari manakah asalmu? Mengapa engkau diam? Bukankah engkau tahu aku mempunyai kuasa untuk melepaskan atau menyalibkan engkau? Tidak mempunyai kuasa apa terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan dari atas. Oleh sebab itu, dia yang menyerahkan aku padamu lebih besar dosanya. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah raja, ia melawan kaisar. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Hukuman salib ini adalah keinginan kalian. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Siapkan caranya. Cepat! Itu mati.
Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Maka berkatalah Yesus kepada ibunya, Inilah anakmu, Yohanes, inilah ibumu. pada jam 12, matahari yang biasanya terang menyengat sama sekali tak menunjukkan sinarnya. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Tibalah saatnya Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Lihat, ia memanggil Elia. Kita lihat saja apakah Elia akan datang menemukan dia. Ya Allah, dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. satu demi satu, murid maupun orang Yahudi dan meninggalkan Yesus sendirian. Mayat yang tergantung itu berada dalam kesunyian. Kita mungkin dapat melihat Yesus yang menderita sekarang ini, tetapi sulit untuk sungguh-sungguh mengenal siapakah Dia. Coba sekali lagi, lihatlah manusia itu. Ketika kita diliputi duka cita dan kesedihan oleh sebab sulit dan beratnya hidup pelayanan, lihatlah manusia itu. Dia akan menghibur kita. Dia akan menyembuhkan dan memberi makna pada perjalanan hidup kita. Dia memberi kekuatan kepada kita yang lebih lesu dan berbeban berat. Lihatlah manusia itu. Ketika kita sungguh-sungguh melihat manusia Menjelang hari Sabat, maka Yusuf Arimatea beserta beberapa murid Yesus menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. per ucem et passionem tua, liberamus Domine, liberamus Domine. Dengan salib dan sengsara Tuhan, bebaskanlah ya Tuhan, bebaskanlah ya Tuhan. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa